Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita berjumpa kembali dalam perkuliahan kita secara online pada mata kuliah dasar-dasar matematika atau juga landasan matematika atau pengantar dasar matematika. Baik, untuk perkuliahan kali ini kita akan melanjutkan topik yang sudah kita bahas sebelumnya yaitu mengenai himpunan. Sekarang kita berfokus kepada operasi dasar yang ada dalam himpunan tersebut. Sebelumnya, saudara harus ingat apa itu himpunan, jenis-jenisnya, dan juga hal-hal umum terkait himpunan tersebut. Nah, pada materi kali ini, fokus kita adalah gabungan, irisan, ataupun juga selisih, dan nanti juga akan kita tambahkan dengan komplement ya, walaupun komplement sudah kita bahas juga sebelumnya. Oke. Operasi himpunan yang pertama kita kenal dengan istilah gabungan atau in English is union. The union of A and B is, jadi gabungan dari himpunan A dan himpunan B itu disimbolkan seperti ini. A gabung B itu adalah X di mana, ini bisa saja garis ya, bisa titik dua, bisa garis, tergantung buku teks yang saudara pakai. Definisi dari gabungan itu adalah kalau ada sebuah himpunan A dan himpunan B, maka gabungan dari keduanya itu adalah X di mana X itu anggota dari A atau, ini atau ya, disjungsi, atau X itu adalah gabungan dari B. Bukan gabungan, anggota dari B gitu ya. Jadi bisa saja kalau gabungan itu X-nya adalah anggota A, tapi dia tidak anggota B, tidak masalah, dia adalah anggota dari gabungan itu. The union of two sets A and B denoted by A gabung B is the set of all elements which belong to A or B. Jadi, dia anggotanya itu bisa saja menjadi anggota salah satu di antara kedua himpunan A dan B itu. Kalau dia digabung, maka himpunan diagram Venn-nya seperti ini. Ini himpunan A, anggotanya ini. Lalu yang ini adalah himpunan B, anggotanya ini. Kalau digabung, berarti dia bisa menjadi, X itu bisa menjadi anggota A, bisa juga dia anggota B, atau salah satunya saja. Jadi katanya saja here or is used in the sense of and atau or. Jadi dia bisa menjadi anggota keduanya. Kapan X menjadi anggota keduanya? Kalau letaknya di sini. Nah, kalau X letaknya sini kan dia anggota A juga, anggota B juga. Kalau letak X itu di sini, misalnya di sekitar sini, maka dia hanya anggota A. Kalau dia di sekitar sini, maka dia hanya anggota B. Dimanapun letak X itu di dalam daerah yang diarsir ini, dia adalah anggota dari himpunan gabungan A dan B. Ini gabungan ya, union. Gabungan dari A dan B yang dilambangkan dengan A gabung B didefinisikan sebagai himpunan X di mana X anggota A atau X anggota B. Secara matematis, hal ini dapat kita nyatakan sebagai X elemen A gabung B itu sama artinya dengan jika dan hanya jika X itu anggota A atau X itu anggota B. Oke? Paham untuk gabungan? Oke, kita lanjut. Operasi yang kedua yaitu irisan atau in English we call it intersection. The intersection of himpunan A and B of the set A and B is, nih irisan ya. A iris B itu artinya X itu di mana X adalah anggota A dan X juga anggota B. The intersection of two sets A and B denoted by, ya sama saja nih, ini dari salah satu buku, ini buku yang lain. Dari 3 buku sumber utama yang kita pakai, Bapak ambilkan. Kata buku yang kedua, is the set of all elements which belong to both A and B. Artinya, anggota dari irisan himpunan A dan B ini haruslah anggota yang merupakan anggota A dan sekaligus juga merupakan anggota B. Di dalam diagram ini, inilah dia daerah yang irisan. Di daerah ini,
X itu merupakan anggota himpunan A, sekaligus X itu juga merupakan anggota himpunan B. Makanya dia disebut irisan di sini. Nah, irisan dari A dan B ini sama ya. Yang dilambangkan dengan A iris B didefinisikan sebagai himpunan X di mana X itu anggota A dan X itu anggota B. Secara matematis, X anggota A iris B itu jika dan hanya jika X merupakan anggota A dan X merupakan anggota B. Jadi dia harus anggota dari kedua himpunan yang beriris tersebut. Nah, nampak dulu beda antara irisan dan gabungan ya. Oke? Kalau dalam simbolisasi dia nih pakai atau kalau gabungan itu. Sedangkan irisan dia adalah dan ya. Nih, dan. Oke, kita masuk ke yang ketiga, selisih atau set difference. Selisih dari dua buah himpunan. Sorry, ini pakai S nih ya. The set difference of B from A is A minus B. Jadi selisih dari himpunan B dari A, atau kita tulis A kurang B biasanya, atau bisa juga seperti ini, A kurang B, A minus B, itu artinya adalah X itu anggota A, dan X itu bukan anggota B. A minus B ini, A kurang B ini artinya X itu anggota A, dan X itu bukan anggota B. Ini ya, jika A dan B adalah himpunan-himpunan, selisih A dan B itu dinyatakan sebagai A garis miring B, himpunannya seperti ini, sama ya. The set A garis miring B ini dibaca A minus B atau A kurang B. Dalam buku-buku yang lain, ini juga disimbolkan dengan A kurang B atau ini. Nah, ini sama saja ya, ketiga-tiganya ini dalam konteks selisih, maka ini artinya adalah A kurang B, ini juga A kurang B, ini juga A kurang B. Ini dia simbolnya, diagram Venn-nya. A kurang B, kalau ini himpunan A, lalu ini adalah himpunan B, maka A kurang B itu artinya semua anggota himpunan A ini dikurangi dengan anggotanya yang juga merupakan himpunan yang lainnya. Jadi yang tersisa hanya daerah yang diarsir ini. Inilah dia A kurang B. Yang bulatan penuh ini adalah himpunan A, bulatan penuh yang sebelah kanan adalah himpunan B. Kalau dicari A kurang B, artinya yang diarsir ini saja. Kalau B kurang A bagaimana? Tentu yang diarsir yang sebelah sini kan? B dikurang A. Selisih dari A dan B yang dilambangkan dengan A garing B didefinisikan sebagai himpunan X di mana X anggota A dan X bukan anggota B. Ini bukan anggota B ya. Ini bukan anggota B kan? Yang diarsir ini bukan anggota B. Ini ya. Dan yang diarsir ini adalah anggota A. Tapi ada anggota A yang juga merupakan anggota B. Itu tidak termasuk. Makanya ini yang diarsir hanya daerah ini. Nah, 3 itu. Lihat perbedaan diagram Venn-nya. Ini A kurang B. Lalu yang ini A iris B. Yang ini A gabung B. Oke, kita lanjut ke yang keempat yaitu komplement. Komplement dari A didefinisikan sebagai A garis di atas ini, ada juga yang membuat pakai C ya, A komplement. Itu artinya adalah himpunan universal atau himpunan semesta dikurang dengan himpunan A tersebut. Atau dengan kata lain, X di mana X itu anggota himpunan semesta universal dan X itu bukan anggota A. Nah, ini sama ya, cuma simbolnya berbeda. Kalau ini A pakai garis di atas,
Ini A pakai huruf C. Maksudnya sama keduanya. A komplement itu adalah X di mana X anggota himpunan semesta dan X itu bukan anggota A. Beberapa buku menyimbolkannya dengan komplement itu A aksen atau A garis ini. Atau bisa juga dengan A pangkat C ini. Itu artinya kalau dalam himpunan adalah komplement. Kalau ada himpunan semesta, yang dalam kotak ini kan himpunan semesta universal, lalu ada himpunan A yang bulat ini, maka komplement dari himpunan A itu adalah selain dari anggota A. Maka yang selain dari anggota A mana? Ya ini dia daerah yang diarsir ini. Himpunan semesta kita dikurangi dengan himpunan A itu sendiri. Oke. Bapak rasa komplement ini mudah ya. Dia yang bukan anggota dari himpunan A tersebut. Kita lihat sifat-sifat beberapa buah teorema ya. Yang pertama itu sifat-sifat operasi gabungan. Misalkan himpunan A, himpunan B, dan himpunan C, maka berlaku yang pertama, A digabung dengan himpunan kosong, ini himpunan kosong ya, boleh juga disimbolkan dengan kurung kurawal yang tidak ada isinya. Lalu ini adalah himpunan kosong, A digabung dengan himpunan kosong, dia menjadi himpunan A itu sendiri. Tentu ya, kalau A digabung dengan himpunan kosong, tentu dia A itu sendiri. Terus yang kedua, A digabung B, itu akan sama saja dengan B digabung A. Lihat diagram Venn-nya. Kalau A gabung B, sama saja dengan B gabung A. A digabung dengan B digabung C, ini dikurung, itu akan sama dengan A digabung B, lalu digabung dengan himpunan C. A digabung dengan himpunan A, akan sama dengan himpunan A itu sendiri. Dan yang terakhir, jika ini ya, A itu adalah subset dari B, ya, A subset dari B, subhimpunan dari B, jika dan hanya jika A digabung B sama dengan B. Ini subset sejati ya, proper subset. A itu merupakan subhimpunan sejati dari B, jika dan hanya jika A digabung B adalah himpunan B itu sendiri. Oke, ini sifat-sifat operasi gabungan. Sekarang kita punya sifat-sifat operasi irisan. Misalkan himpunan A, himpunan B, himpunan C. Maka berlaku yang pertama. Kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi, A digabung himpunan 0, himpunan kosong, maka hasilnya adalah A itu sendiri. Tapi kalau irisan, A diiris dengan himpunan kosong, maka hasilnya adalah himpunan kosong. Nah, ini logikanya tolong dipakai di sini ya. Sebuah himpunan A diiris dengan himpunan kosong. Tentu nggak ada irisannya kan? Nah, maka dia himpunan kosong. A diiris B itu sama dengan B diiris dengan himpunan A. A irisan B sama dengan B irisan A. Nah, di sini juga berlaku A irisan B irisan C itu akan sama saja dengan A irisan B kemudian diiris dengan himpunan C. Kalau yang ini, A diiris dengan himpunan A, maka dia akan menjadi himpunan A itu sendiri. Lalu berikutnya, A itu subset sejati dari B, jika dan hanya jika A iris B sama dengan A. Nah, sebelum ini, lihat, kelima sifat ini, apa yang berbeda dengan yang sebelumnya? Nah, lihat PDF yang Bapak berikan. Nah, ini lihat, kalau gabungan ya, untuk yang nomor 5 dia menjadi B. Tapi kalau irisan, lihat, kalau irisan, dia menjadi himpunan A. Nah, silahkan kita ingat,
bahwa jika A dan B adalah dua buah himpunan yang saling lepas, jika A iris B itu sama dengan himpunan kosong. Sudah kita bahas sebelumnya ya, disjoin. Himpunan kosong adalah hasil irisan dari A dan B tersebut. Selain kedua teorema di atas, ya, teorema sifat-sifat gabungan dengan sifat-sifat irisan, juga ada teorema yang menyangkut sifat distributif dan juga teorema De Morgan. Kita lihat satu persatu. Sifat distributif, gabungan, dan irisan. Misalkan A, B, dan C adalah himpunan, maka akan berlaku A irisan B gabung C, ya ini A irisan B gabung C, maka ini sama dengan A irisan B digabung A irisan C. Nampak ini? Terus yang kedua, A gabung B irisan C, maka itu sama dengan A gabung B diiris dengan A gabung C. Ini mudah ya. Teorema De Morgan. Misalkan A, B, dan C adalah himpunan, maka berlaku A dikurang B gabung C itu sama dengan A dikurang B iris dengan A dikurang C. Ini De Morgan. A kurang B gabung C sama dengan A kurang B diiris dengan A kurang C. Terus yang kedua, A dikurang B irisan C itu sama dengan A dikurang B digabung dengan A dikurang C. Ini kedua-duanya adalah teorema De Morgan. Nah, bagaimana dengan kardinalitas gabungan himpunan? Kardinalitas, tahu? Kalau tidak, lihat di internet atau di buku, atau cek di video yang sebelumnya tentang himpunan. Untuk keanggotaan himpunan hasil operasi, kita memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama, sebelum itu, misalkan A, B, dan C adalah himpunan, maka berlaku yang pertama, kardinalitas dari A gabung B itu adalah, ya banyaknya anggota himpunan A gabung B, atau kardinalitas dari A digabung B itu, akan sama dengan banyaknya anggota himpunan A ditambah banyaknya anggota himpunan B dikurang dengan banyaknya anggota irisan antara A dan B. Paham? Ini yang pertama. Terus yang kedua, kalau gabungannya jadi banyak seperti ini, ada 3, maka kardinalitasnya adalah banyaknya anggota A ditambah banyaknya anggota B, ditambah banyaknya anggota C, kemudian dikurang dengan banyaknya anggota A irisan B, dikurang dengan banyaknya anggota irisan A irisan C, dikurang dengan banyaknya anggota B irisan C, dan ditambah dengan banyaknya anggota A irisan B irisan C. Nah, ini dengan contoh-contoh ini bisa nanti dipakai ya. Walaupun tidak semuanya Bapak akan jelaskan. Oke, itu teorinya untuk kita perhatikan. Yang pertama, operasi gabungan, operasi irisan, operasi selisih, lalu komplement. Lalu ada beberapa teorema, sifat-sifat yang berhubungan dengan operasi himpunan ini. Termasuk di dalamnya bagaimana kita menentukan banyaknya anggota dari hasil operasi tersebut. Kita contoh, ini yang versi bahasa Inggrisnya, ini yang sudah diterjemahkan. Misalkan himpunan U itu adalah 1, 2, kalau titik 3 ini artinya apa? Ya, dan seterusnya gitu ya. 1, 2, dan seterusnya sampai 10. Gunakanlah sebuah diagram Venn untuk menunjukkan hasil dari operasi-operasi himpunan pada himpunan A. Nih, himpunan A diberikan 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masing-masing anggota akan direpresentasikan oleh sebuah titik pada diagram Venn. Namun, sebelum masuk ke diagram Venn ya, kita lihat.
Di soal ada ini ya, himpunan U ini himpunan semesta, universal, atau S. Ada himpunan A diberikan di soal. Ada himpunan B juga diberikan di soal. Kita lihat A dan B ini adalah anggota dari universal ini. A ini kan subset dari U kan? Anggota A ini subset dari anggota ini kan, dia ada di dalam. Anggota B ini juga merupakan subset dari U. Jadi U adalah semesta untuk A dan B. Kita lihat, yang ditanya operasi-operasi pada himpunan, berarti kita disuruh mencari A gabung B, A iris B, A kurang B, A komplement, ada juga nanti B komplement, gitu ya. Nah, sorry. Nah, yang A komplement saja yang kita cari. Sebenarnya juga bisa dicari B komplement. Bisa juga B gabung A. B gabung A sama saja dengan A gabung B. B iris A sama saja dengan A iris B. Nah, ini bisa dicari nanti. B kurang A apakah sama dengan A kurang B? Tentu tidak ya. Nah, kita lihat satu persatu. Kalau A gabung B berarti anggota ini digabung dengan anggota ini. Maka kita lihat gabungannya apa? 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5 sudah ada di sini, nggak perlu ditulis lagi. Maka tinggal 6, 7, 8. Maka gabungannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau irisannya bagaimana? Coba lihat anggota ini, mana yang beririsan? Ya, betul. 3, 4, 5 ya. 3, 4, 5. Maka irisannya adalah 3, 4, 5. Kalau dikurang, berarti anggota A yang bukan anggota B. Mana dia? Anggota A yang bukan anggota B. Lihat anggota A ini, mana yang bukan anggota B? Ya, betul. Yang bukan anggota B dari anggota A ini adalah 1 dan 2. Ini dia. A komplement, berarti yang bukan anggota A. Dari U. Kalau A komplement kan dari U, bukan dari B saja. Berarti A komplementnya apa? 6, 7, 8, 9, 10. Kan ya, dari semesta kita, yang bukan anggota A adalah 6, 7, 8, 9, 10. Ini dia. Kalau dari diagram Venn kita lihat, himpunan A, lihat ini himpunan A. 1, 2, 3, 4, 5. Dari soal sebenarnya kita disuruh membuat himpunan ini. Tapi langkahnya adalah kita buat dulu himpunan A. Anggap ini kosong ya. Kita buat dulu himpunan A. Buat titik-titik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita buat himpunan B. Ternyata, perhatikan, 3, 4, 5 ini juga merupakan anggota B. Maka dia kita masukkan dulu ke dalam lingkaran B ini. 3, 4, 5 sudah ada di sini, berarti yang di dalam ini adalah 6, 7, 8. Sudah kita buat A dan B. Apakah masih ada anggota semesta yang belum masuk ke A dan B? Ternyata ada, yaitu 9 dan 10. Maka kita tulis dia di luar kedua lingkaran ini, yaitu 9 dan 10. Sekarang, kalau digabung, A gabung B, berarti semua ini kan, diarsir semuanya. Maka apa saja anggotanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini dia. Terus, kalau irisan A dan B, dari gambar kita bisa lihat irisannya adalah 3, 4, 5. Ini dia. Kalau A kurang B, berarti yang A tapi dikurangi dengan yang B. Maka isinya adalah 1, 2. Ini dia. Kalau komplement dari A, berarti yang selain dari anggota A. Maka isinya adalah yang selain dari A, berarti 6, 7, 8, 9, 10. Langkahnya seperti itu, baru kita buat ini. Jadi karena gambarnya sudah jadi saja, ya makanya Bapak ini yang Bapak lakukan terlebih dahulu. Harusnya seperti tadi langkahnya. Buat lingkaran A dulu, buat lagi lingkaran B, perhatikan mana yang beririsan. Nah, terus perhatikan lagi yang belum masuk, tuliskan di sini. Oke? Silahkan diperhatikan untuk ini ya. Oke, baik.
Nah, beberapa contoh yang lain ini bisa dengan cepat kita buat. Ini ada juga di internet contoh ini Bapak ambil. Jika A adalah 258 dan B adalah 7522, himpunan sembarangan ya. Jika A adalah 258 dan B adalah 7522, maka A gabung B apa? 2, 5, 8, 7, 22. Disusun dengan rapi menjadi 2, 5, 7, 8, 22. 5, karena ada di kedua himpunan, tidak perlu ditulis dua kali. Nah, kalau begitu irisannya mana? Sebelum yang nomor ini ya, kita lihat irisannya mana? Irisannya berapa? Betul, irisan dari A dan B pada soal ini adalah 5. Gitu ya. Soal yang berikutnya, jika A adalah himpunan 2, 4, 6, 8, 10, dan B adalah himpunan 4, 10, 14, 18, maka A irisan B, lihat mana yang A irisan B di sini? Betul, irisan dari A irisan B dalam soal yang kedua ini adalah 4 dan 10. Kalau gabungannya bagaimana? Ya tinggal digabungkan ya. Angka yang double tidak perlu ditulis dua kali. Jika himpunan A 1 sampai 10 dan B 2, 4, 6, 8, 10, maka A kurang B berarti anggota A yang bukan anggota B mana? Berarti tinggal 1, 3, 5, 7, 9. 1 nggak ada di sini. 2 ada, berarti dia nggak masuk. 3 nggak ada di sini. Ya, 5 nggak ada di sini. 7 dan 9 juga tidak ada di sini. Lalu B kurang A bagaimana? B yang dikurang A. Kalau B kurang A tentu kebalikannya ya. Mana? Maaf, bukan kebalikan. Maksudnya adalah, maaf, ini karena kurang konsentrasi. Kalau B kurang A, lihat. Anggota himpunan B yang bukan anggota A adalah tidak ada. Karena 2 ada di sini, 4 ada di sini juga, 6 juga ada di sini, 8 juga ada di sini, 10 juga ada di sini. Berarti dia himpunan kosong. Oke, itulah materi kita hari ini. Bapak ambilkan dari 3 buah buku ini. Termasuk tadi contoh-contoh yang tadi yang terakhir, beberapa contoh itu dari slide di internet, lupa Bapak ininya. Tapi itu bisa juga saudara temukan untuk memudahkan mempelajari materi ini. Lalu coba kerjakan latihan berikut. Nah, tugas ini, tugas 11, ini memang tidak Bapak jelaskan, tapi tolong dicari. Kata kuncinya ini bisa dipakai De Morgan di sini ya. Misalkan banyaknya anggota A adalah P buah dan banyaknya anggota B adalah Q buah. Maka tentukan kardinalitas banyaknya anggota dari A gabung B, A iris B, A kurang B. Ini saudara harus cari ini ya, baca di buku dan juga cari di internet dan diskusi bersama teman. Ini tidak Bapak jelaskan, tapi harus mampu mengerjakannya. Coba cari juga. Lalu ada bukti teorema De Morgan yang pertama, buktikan ini. Lalu ada beberapa buah soal cerita. Maka, selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.